Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan kita berkenaan dengan ma'rifatun nas, yaitu berkenaan dengan nafs atau nafsu. Kemarin kita sudah membahas mengenai unsur-unsur yang membentuk daripada nafsu tersebut. Sebelum kita membahas secara detail unsur-unsur tersebut, unsur-unsur yang membentuk nafsu tersebut, kita bahas dulu berkenaan dengan alur ilmu menuju kepada qalbu. Ya. Kita kemarin sudah bahas berkenaan dengan surat Al-Isra di ayat ke-36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ya. Ini dasarnya. Janganlah kalian mengikuti apa-apa yang kalian tidak mengetahui ilmu tentangnya. Jadi dasarnya adalah setiap amal perbuatan itu harus memiliki dasar ilmu. Ya. Maka begitulah manusia. Mereka beramal itu sesuai dengan pengetahuan yang dia dapati. Oleh karena itu menjadi suatu kewajiban bagi seorang yang beriman itu menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar supaya amal perbuatannya itu sesuai dengan ilmu. Nah, alur ilmu itu menuju qalbu menjadi sebuah pemahaman di dalam qalbu, menjadi sebuah keyakinan, keimanan, dan bahkan menjadi sebuah ketakwaan dan kecintaan. Itu alurnya dimulai dari pendengaran dan penglihatan. Ilmu diterima oleh pendengaran dan penglihatan. Kemudian oleh pendengaran dan penglihatan ini ditransfer atau diteruskan kepada akal. Diterima oleh akal, disimpan di dalam otak berupa memori. Akan tetapi ilmu itu bisa sampai akal ketika fuad ya, itu tidak memfilternya. Ya. Fungsi fuad itu adalah filter mana yang penting dan mana yang tidak penting, mana yang dianggapnya perlu dan tidak perlu. Itu difilter oleh fuad. Yang menurut fuad itu tidak penting, maka ilmu tidak akan sampai kepada akal, tidak akan sampai kepada memori akal. Fungsi fuad adalah memfilter segala sesuatu informasi yang diterima oleh penglihatan dan pendengaran. Yang dianggapnya penting, yang dianggapnya perlu, maka oleh fuad itu diteruskan kepada akal. Tapi yang dianggapnya tidak perlu, tidak penting, maka oleh fuad itu terfilter dengan sendirinya, tidak sampai ke dalam memori otak, sehingga tersimpan di dalam memori otaknya. Fuad itu juga mempunyai kecondongan atau mencondongkan diri untuk mencari ilmu supaya lebih faham lagi, lebih tahu lagi, lebih banyak pengetahuannya. Ketika informasi itu kurang, data tidak valid, kurang kredibel, maka
oleh akal, ya, pada dasarnya akal itu akan cenderung untuk menggali informasi lebih komplit dan lebih dapat dipercaya. Jadi tadi ilmu yang oleh eh, Fuad itu diteruskan kepada akal, diterima di dalam memori otak manusia. Nah, ketika mau diolah ilmu tadi yang berada di memori otak itu dibangkitkan berupa ingatan, zikir, berupa ingatan. Nah, ketika hendak diolah, ternyata kemudian datanya kurang valid, datanya kurang kredibel, kurang banyak, maka akal mempunyai kecenderungan untuk menggali, mencari informasi yang lebih banyak lagi. Ini kemampuan akal itu seperti itu. Dia bisa mencerna sesuatu itu, ini informasinya kurang tidak, informasinya komplit tidak, informasinya sudah cukup atau tidak. Nah, itu akal mempunyai kemampuan untuk itu. Nah, akal yang benar, maka dia akan condong untuk memerintahkan, menyuruh kepada pendengaran dan penglihatan itu untuk menggali, mencari informasi, pengetahuan, ilmu yang lebih banyak, yang lebih komplit lagi, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan lagi. Itu kemampuan akal. Nah, akan tetapi kembali lagi kepada Fuad, ya, karena apabila Fuad itu tunduk kepada akal, maka secara otomatis dia akan menggerakkan. Ketika akal itu tunduk kepada Fuad itu tunduk kepada akal, maka secara otomatis dia akan menggerakkan pandangan dan penglihatan untuk menggali informasi yang lebih banyak dan lebih kredibel. Akan tetapi jika Fuad atau perasaan itu lebih dikedepankan dengan mengalahkan akal, maka dia tidak tunduk kepada akal, ya. Kemudian dia tidak mau untuk menggali pengetahuan lebih banyak, enggan untuk mencari informasi yang lebih banyak lagi, lebih kredibel, lebih valid, ya. Kemudian hadir rasa malas, ya, merasa tidak perlu, cukup dengan apa yang sudah ada, ya. Ini yang menyebabkan ilmu terhalang menuju kepada akal, karena Fuadnya menghalangi rasa, ya, perasaan yang ada di dalam diri tadi itu, merasa enggan, merasa tidak perlu, bahkan merasa sudah cukup, ya. Merasa tidak sesuai, ya, dengan apa kata gurunya, tidak sejalan dengan apa kiainya, dan segalanya itu yang menghalangi ilmu datang kepada akal. Nah, ini pula lah yang menyebabkan orang itu menjadi taklid buta. Karena apa? Dia mencari ilmu, mencari pengetahuan itu hanya dari satu sudut pandang, merasa hanya dari orang yang dia sukailah, orang yang dia percayalah ilmu itu datang, sehingga dia enggan menggali pengetahuan, enggan menggali informasi dari sudut pandangnya yang lain. Inilah yang menyebabkan orang itu menjadi taklid buta, tidak mau mencari pengetahuan, informasi dari sudut pandang yang lain, sehingga akal itu hanya menerima dari satu sudut pandang, kurang objektif dalam mengolah informasi dan data. Itu yang menyebabkan
orang menjadi taklid buta. Itu padahal akal itu memiliki potensi untuk memilah mana informasi yang benar dan mana informasi yang baik, mana yang kredibel yang dapat diterima oleh akal. Gitu. Akal itu mempunyai potensi untuk itu. Maka dengan seseorang itu mencari informasi, data yang lebih banyak, lebih komplit dari berbagai macam sudut pandang, maka akan menyebabkan akal itu bekerja dengan lebih baik, lebih bijaksana, kemudian bisa mengolahnya secara sempurna menjadi sebuah kesimpulan yang tepat, yang paling tepat. Akal mempunyai kemampuan untuk itu. Akal akan mengolah segala data, fakta, dan informasi dengan membangkitkan memori berupa ingatan, kemudian untuk dicerna, ditelaah, dianalisa, hingga mendapatkan sebuah kesimpulan dari informasi-informasi yang diterima tadi, dari berbagai macam sudut pandang tadi, dari berbagai macam sudut ilmu, maka akal akan mengolahnya untuk membuat sebuah analisa, menghasilkan sebuah kesimpulan sebagai sebuah kebenaran. Dan apabila data tidak valid, tidak komplit, informasinya tidak lengkap, datanya tidak kredibel, kemudian dipaksakan untuk diolah oleh akal, maka apa yang diolah dan dicerna oleh akal tersebut akan banyak keganjilannya. Hasilnya itu tidak kredibel juga, tidak valid juga apa yang diolah oleh akal tersebut. Dan analisa serta kesimpulan yang dihasilkan menjadi tidak benar yang dilakukan oleh akal tersebut. Analisa dan kesimpulan yang dihasilkan dari informasi yang tidak akurat ini disebut dengan dhon. Ya. Jadi informasi cara berpikir, pengolahan data yang tidak dilandaskan kepada sumber informasi yang kredibel, yang valid, dan yang lengkap, itu bukan menghasilkan sebuah kesimpulan yang benar, akan tetapi hanya menghasilkan dhon atau prasangka. Nah, yang disebut prasangka atau dhon itu bukan akal. Sebab akal itu pada dasarnya dia positif, mencerna segala sesuatu dengan hasil yang tepat, dengan hasil yang benar, itulah yang bisa maksud akal. Tapi kalau mencerna segala informasi tidak tepat, tidak kredibel, maka itu bukan disebut akal, akan tetapi dhon. Sama menggunakan akal, menggunakan olah pikir dalam penganalisaan, akan tetapi pengolah pikirnya itu jika kredibel, jika valid, jika komplit, itu disebut akal, akan tetapi jika olah pikirnya itu tidak komplit, itu disebutnya dengan dhon. Nah, kemudian kebenaran yang dihasilkan oleh akal tadi ditransfer menuju kepada kolbu. Tadi kan akal itu mengolah data, informasi, dan segala sesuatu itu menjadi sebuah kesimpulan dan kebenaran, kemudian ditransfer kepada kolbu, menjadikannya dia sebuah kefahaman. Nanti kita akan bahas ayat-ayatnya yang menjelaskan berkaitan dengan itu. Menjadi sebuah kefahaman. Nah, semakin paham itu akan menjadi sebuah keyakinan.
tingkatan berikutnya menjadi sebuah keimanan, ketundukan, ya. Dan pada puncaknya adalah mahabbah dan takwa. Itu jika kolbunya bersih, maka yang terjadi ketika kebenaran sampai kepada kolbu itu akan menjadi kefahaman, keyakinan, keimanan, ketundukan, dan takwa. Itu jika kolbunya bersih. Akan tetapi jika kolbunya itu ada penyakit, kolbunya keras, atau bahkan kolbunya itu mati, maka kebenaran yang dihasilkan oleh akal tidak akan masuk ke dalam kolbu menjadi sebuah kefahaman, keyakinan. Ya. Maka penting sekali mengolah kolbu supaya menjadi bersih. Karena jika kolbunya itu tidak bersih, kolbunya itu kotor, penuh dengan penyakit, atau bahkan keras dan mati, maka tidak mungkin kebenaran yang dihasilkan oleh akal itu bisa masuk ke dalam kolbu. Kolbu itu menjadi keras, nah itu nanti kita akan bahas lebih jauh lagi berkenaan dengan kolbu. Nah, terlebih lagi ketika kita lebih mengedepankan ahwa, ini ya yang menyebabkan kolbu itu menjadi rusak, menjadi mati, ya, menjadi berpenyakit atau bahkan menjadi keras, itu dikarenakan lebih mengedepankan ahwa atau keinginan. Ya. Dikarenakan karena keinginan itu cenderung menolak kepada kebenaran. Keinginan itu cenderung menolak kebenaran dan condong menyelisihi ilmu. Maka pengendalian diri untuk bisa mengendalikan ahwa, keinginan ini sangat penting bagi masuknya kebenaran yang dihasilkan oleh akal menuju kepada kolbu. Itu dulu yang kita bahas berkenaan dengan alur ilmu sebagai dasar daripada amal perbuatan manusia, ya, alur ilmu dari pendengaran dan penglihatan sampai kepada kolbu. Mudah-mudahan ini bisa difahami, dan nanti kedepannya kita akan bahas secara detail lagi apa yang disebut dengan penglihatan pendengaran, apa yang disebut dengan fuad, apa yang disebut dengan akal, apa yang disebut dengan dhon, apa yang disebut dengan kolbu, dan juga ahwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.